pentingnya kita memberikan pendidikan politik kepada warga negara, terutama kaum muda, agar mereka memiliki pengetahuan politik yang baik. Itu satu, karena dengan pengetahuan politik yang baik, maka mereka bisa berpartisipasi dalam kehidupan politik. Nah, demokrasi kita akan lebih baik ketika warga negara, terutama kaum mudanya, memiliki partisipasi politik yang tinggi. Kalau warga negara tidak berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, maka tujuan-tujuan kita menerapkan sistem demokrasi itu tidak akan pernah bisa tercapai. Nah, agar cita-cita demokrasi itu bisa terwujud, maka kita harus meningkatkan kemampuan politik, ya, keterampilan politik, pengetahuan politik, dan yang paling penting adalah kesadaran politik warga negara, sehingga mereka tahu apa hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan politik ini, bagaimana cara mereka bisa aktif dalam proses-proses politik, terutama dalam pembuatan kebijakan publik. Nah, saya berharap dengan pendidikan politik ini, kaum muda menyadari dan mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka, sehingga kemudian mereka mempersiapkan diri secara serius untuk bisa aktif dalam kehidupan politik. Gitu. Terima kasih, Pak. Kegiatan seperti ini akan terus digelorakan. Kalau kemarin saya dengar waktu saya di Kesbangpol, Pak Jet, itu ideologi ya yang dilakukan di 50 kota ya. Nah, baru kali ini kita mendengar ada anggota DPR kita yang begitu perhatian terhadap pendidikan politik ini. Karena memang sesungguhnya di negara-negara maju itu partai politik punya kewajiban ya, punya kewajiban dan kesadaran bagaimana mencerdaskan masyarakat dalam berpolitik. Jadi tidak lagi berpikir bagaimana meningkatkan persentase kehadiran ketika memilih, tetapi mereka sudah menjadi pemilih yang rasional. Nah, jadi saya kira output daripada kegiatan ini, bagaimana pemilih kita ini rasional. Jadi tidak ada lagi politik identitas, kemudian tidak ada lagi politik transaksional. Nah, ini yang berbahaya. Dari beberapa pemilu kita lihat memang, walaupun seperti kentut itu terasa tapi tidak terlihat. Nah, jadi money politik itu, politik transaksional seperti itu, Pak. Ada serangan pajak namanya. Saya kira Pak Kennedy sangat tahu dan sudah sangat mengerti bagaimana proses politik di daerah. Nah, ini yang jadi kita sangat menyayangkan karena ada calon kita yang bagus, yang punya qualified, yang dokter misalnya, calon DPD yang dokter itu saya kira jarang yang terpilih. Padahal secara keilmuan qualified ya, tetapi tidak dipilih. Jadi saya kira menjadi menjadi pertanyaan besar. Apa ukuran atau standar orang memilih? Sehingga terjadi yang kita pilih itu terkadang kita kaget kok dia yang terpilih. Artinya apa? Satu kali memilih itu konsekuensi yang diterima oleh masyarakat itu 5 tahun. 5 tahun. Salah dan 5 tahun kita tergadai. 5 tahun kita tergadai, maka belum tentu 5 tahun ke depan bisa diperbaiki. Makanya forum ini sangat mulia menurut saya, sehingga bisa melahirkan ide-ide yang brilian, bisa mencerdaskan pemilih. Walaupun katakanlah tadi Abang Anda Sukres katakan ini berapa persen Pak internal? Hari ini Full. bisa 80%, 90%. Ya, saya kira walaupun ini 80% ya internal, dan kita harapkan di tahun 2002 dan tahun-tahun selanjutnya ini bisa kita diseminasi juga ke eksternal ya. Tapi kita di pemerintah daerah melalui Pak Deki pada Kesbangpol itu kita selalu anggarkan ya. Nah, kita anggarkan melakukan pendidikan pemilih, tetapi untuk pemilih pemula. Nah, pemilih pemula yang kita harapkan mereka itu akan diseminasi kepada orang tua, kepada saudara mereka. Kabupaten Pasaman itu kabupaten miskin, tidak sesungguhnya dari segi APBD mereka lebih besar daripada Pasaman. Karena ada gelontoran DAK, DAU yang mungkin ada dana provinsi juga yang lebih besar. Jadi harapan kita Pak Sekretari Said yang dapilnya Pasaman dan Pasaman Barat juga bagaimana kita mohon bantuannya membawa pokir-pokir di Pasaman Barat ini sehingga kabupaten yang kita cinta ini bisa sejajar dengan
kabupaten kota lain di Sumatera Barat. Bapak dan Ibu yang berjalan dengan baik di Pasaman Barat, tidak ada kendala yang berarti. Kemudian di samping yang saya katakan tadi, Pak Bupati Pasaman Barat juga memiliki program pendidikan gratis. Ini juga kesadaran Bapak dan Ibu yang saya hormati bahwa pendidikan ini modal besar. Kita lihat Jepang misalnya yang tidak memiliki, katakanlah nyaris tidak memiliki SDA, sumber daya alam yang banyak, tetapi mereka eksis. Itu karena mereka memang menyadari bahwa peningkatan sumber daya manusia menjadi modal besar. Bagaimana membuat dan mempertahankan eksistensi sebuah daerah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, harapan kami kegiatan kita pada hari ini itu akan melahirkan sebuah perubahan mendasar bagi pemilih kita, terutama yang hadir ini akan bisa mendiseminasi, menyebarkan informasi-informasi ini, terutama tentang 4 pilar bangsa, kebinekaan, NKRI, sehingga masyarakat ini besar membangun Pasaman Barat yang kita cintai. Selanjutnya kami sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Sulkifli Said yang telah mengukir pokok pikiran Dewan dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan politik di Kabupaten Pasaman Barat yang kita cintai. Harapan kami tentu tahun-tahun ke depan di samping politik, pendidikan juga mohon menjadi perhatian dari bapak-bapak kita anggota DPR yang bertugas di Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan politik dan demokrasi yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila, sehingga bisa meningkatkan indeks demokrasi kita. Tidak hanya melalui kegiatan ini, kami juga menaruh harapan agar masyarakat makin memahami hakikat politik sebagai bagian daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini kepada kita semua. Harapan kami tentu kegiatan seperti ini akan terus kita gelorakan, tidak hanya di internal tetapi juga di eksternal, tidak hanya di selatan tetapi juga di utara, Pak. Jadi kami utara juga butuh yang kegiatan-kegiatan seperti ini. Kalaupun tidak melalui Pokir, harapan kami juga melalui TPA Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Demikian saya kira yang dapat kami sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita buka kegiatan pendidikan politik bagi tokoh masyarakat, generasi muda di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021. Demikian saya katakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terima kasih. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia, demikianlah rangkaian pendidikan bisa menghasilkan politisi yang handal di Kabupaten Pasaman Barat yang membawa perubahan dan kemajuan untuk Kabupaten Pasaman Barat. Dan sebelum kita lanjut dengan penyampaian materi oleh narasumber, terlebih dahulu kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk rangkaian acara yang diadakan oleh Bapak Bupati Provinsi Sumatera Barat dan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami hormati, dalam rangka penyampaian materi ini akan dipandu oleh